Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Ya, Selamat siang, Bu Teresia. Ya, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di sidang Yudisium ke-9 tahun akademik 2021-2022. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan rundown acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan Direktur Pasca Sarjana Institut Asia Malang dan pembacaan SK Yudisium oleh Wakil Direktur Pasca Sarjana Institut Asia Malang. Yang ketiga, pembacaan SKL oleh Kaprodi. Yang keempat, pembacaan 3 lulusan terbaik. Yang kelima, sambutan kesan dan pesan oleh 3 lulusan terbaik. Untuk yang terakhir, doa penutup beserta foto bersama. Untuk acara selanjutnya, kita langsung saja untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat, Mbak Admin, mohon dibantu. Selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur Pasca Sarjana Institut Asia Malang kepada Bapak Dr. Yunus Handoko SMM. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kasih Tuhan senantiasa tercurah untuk kita semua pada siang hari ini. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kesediaan waktu untuk menghadiri dalam rangkaian acara Yudisium yang menjadi sarana untuk bagaimana kita menetapkan setelah berprosesnya saudara-saudara menempuh studi di Institut Asia Malang program Pascasarjana, maka finalisasi dari proses itu dibukanya dengan sidang Yudisium ini. Setelah Yudisium ini nanti selesai, maka saudara-saudara sekalian akan secara seremonial menginjak pada acara wisuda bersama-sama dengan Institut Asia Malang, baik itu program S1 maupun program S2. Nah, untuk program wisudanya kapan? Itu nanti akan ada informasi lebih lanjut
dari panitia wisuda. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya sampaikan selamat dan sukses. Sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran selama 1,5 tahun bahkan lebih, ada yang lebih gitu, untuk menyelesaikan studi di program pascasarjana kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk sidang yudisium kali ini. Saya yakin apapun yang terjadi dari pertemuan kita, Tuhan yang rancang. Jadi kita tidak nyangka ketemu sama Pak Aris, kita tidak nyangka ketemu sama Pak Mul, kita nggak nyangka ketemu sama Bu Ana, ini pasti Tuhan yang rancang. Kalaupun itu benar Tuhan yang rancang, pasti ke depan dari pelaksanaan program kita ini memiliki manfaat yang luar biasa, baik untuk diri kita, keluarga kita, atau anak cucu kita nanti ke depan. Teman-teman sekalian, yang begitu sangat luar biasa, yang tidak mengenal usia, selalu belajar, dan terbukti pada hari ini, saudara betul-betul bisa menyelesaikan program pendidikan program pascasarjana ini. Ke depan, ikatan silaturahmi ini harus kita pelihara betul, harus kita jaga, supaya menguatkan satu di antara yang lain. Maka program pascasarjana itu adalah networking. Pada saat nanti H-1 sebelum wisuda, itu biasanya di kampus nanti ada program namanya Networking Night. Kita akan bisa berkumpul di Malang. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa ketemu nanti di Malang dalam program Networking Night. Kita akan meluapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, saling mengenal fisik satu sama yang lain, karena selama ini program online kita hanya ketemu di screen. Kemarin kami sama Bu Rektor pergi ke Kementerian Pendidikan untuk menanyakan tentang masalah legalitas dari program ini. Dari kementerian bilang bahwa program online itu adalah beda dengan program PJJ. PJJ itu program perkuliahan jarak jauh. Ternyata didefinisikan berbeda. Kok berbeda kenapa? Justru program online itu adalah program yang paling dekat dibandingkan program klasikal. Karena klasikal masih jaraknya masih 2 meter atau 3 meter. Tapi online itu 30 cm katanya begitu. Nah, selama terjadi interaksi kuat, proses pendidikan dengan peserta, kegiatan perkuliahan ini, pedagogik ini bisa diakui dan disetujui. Sehingga secara resmi, legal, kita bisa menyelenggarakan program online untuk kelas eksekutif ini. Ya, puji Tuhan, dengan cara seperti ini, kita bisa menyatukan dari semua potensi, tidak hanya di Kota Malang atau yang terdekat dengan kampus. Jika kita punya peserta mahasiswa program Pasca itu dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Terima kasih teman-teman. Saya yakin usaha keras kita ini akan membuahkan hasil yang maksimal ke depan untuk kita, karir kita, usaha kita, bisnis kita, network kita ke depan akan menjadi lebih kuat dan lebih luar biasa. Karena ini dalam rangka 17 Agustusan. Tidak lupa kita juga akan menyemangati kita semuanya sebagai insan yang hidup di dalam masa setelah kemerdekaan. Kita mengingat pejuang-pejuang kita yang memerdekakan bangsa ini dengan tetesan air mata, dengan darah, dengan jiwa mereka, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini dengan menjadi pribadi Indonesia yang luar biasa ke depan. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita, pendahulu-pendahulu di perusahaan kita, pendahulu-pendahulu pejuang kakek nenek kita yang telah memerdekakan dan memberikan manfaat baik kepada kita atas rahmat Tuhan. Mengheningkan cipta, dipersilahkan. Amin. Semoga jasa-jasa para pahlawan kita, pendahulu kita diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di tempat yang paling mulia. Terima kasih para pejuang.
merdeka gitu. Pekik kemerdekaan. Merdeka. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kemerdekaan ini nanti menjadi dasar kita untuk turut membangun bangsa Indonesia melalui keilmuan kita, ketangguhan kita dalam mengisi kemerdekaan. Saya yakin ke depan lulusan dari program Pascasarjana ini betul-betul bisa menjadi mercusuar di Indonesia yang bisa mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Saya sebagai wakil dari rektorat, apabila ada hal yang kurang berkenan selama kita menyelenggarakan pendidikan program Pascasarjana ini, sebagai manusia biasa saya mewakili Civitas Akademika, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kilaf, ada salah, dan terima kasih saudara sudah mengambil keputusan di sini, sehingga betul-betul mewarnai program Pascasarjana ini menjadi lebih dinamis. Terima kasih atas masukan-masukannya Pak Mul, terima kasih atas masukan-masukannya Bu Ana, Pak Afgan, dan semua orang yang ada di sini, yang telah memberikan nuansa di program Pascasarjana ini untuk berbenah menjadi lebih baik. Semoga ke depan program Pascasarjana kita Institut Asia Malang ini menjadi pilihan untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih, selamat dan sukses. Saya sampaikan kepada Anda sekalian. Sampai ketemu lagi di Kota Malang. Saya juga pengen penasaran ketemu sama Bu Ana. Lampung Pak Yunus, saya tunggu. 3 bulan lagi. Yang tidak berbeda itu Pak Malik. Pak Malik kemarin datang di faktanya ternyata jauh lebih muda. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Yunus. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih. Deka. Baik, terima kasih Pak Yunus. Untuk selanjutnya pembacaan SK Yudisium oleh Wakil Direktur Pascasarjana Institut Asia Malang kepada Dr. Ika Kusdia, SMM, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Cindy selaku moderator. Terima kasih Pak Direktur atas sambutannya yang luar biasa. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini nama-namanya akan saya umumkan menjadi peserta yudisium tahun akademik 2022-2023. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, saya bacakan lampiran surat keputusan Direktur Pascasarjana nomor 0058 S/Kep S2 MMITB Asia 8/2022, tanggal 19 Maret 2022. Daftar peserta yudisium tahun akademik 2022-2023. Program Magister Program Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. 1. 19/12/1025 Putria Dewi Masruro. Keterangan lulus. 2. 20/12/1096 Ahmad Effendi. Keterangan lulus. 3. 20/12/1106 Agus Malik. Keterangan lulus. 4. 20/12/1112 Agustina M. Keterangan lulus. 5. 20/12/1119 Agustinus Romualdus Heni. Keterangan lulus. 6. 20/12/1192 Ana Rimba Poa. Keterangan lulus. 7. 20/12/1101 Ardiansyah. Keterangan lulus. 8. 20/12/1148 Aristokrat Kusuma Sugiarto. Keterangan lulus. 9.
20, 12, 11, 33. Armenia Widyastuti, keterangan lulus. 10, 20, 12, 11, 15. Dedi Afandi, keterangan lulus. 11, 20, 12, 11, 50. Diana Esri Pratiwi Sinaga, keterangan lulus. 12, 20, 12, 11, 37. Enge Kristina, keterangan lulus. 13, 20, 12, 11, 00. SK Kristi Anggraini, keterangan lulus. 14, 20, 12, 10, 98. Estalita Damayanti, keterangan lulus. 15, 20, 12, 11, 39. Fatima Wati Ain, keterangan lulus. 16, 20, 12, 11, 49. Freddy Arianto, keterangan lulus. 17, 20, 12, 11, 34. Freddy, keterangan lulus. 18, 20, 12, 10, 94. Indiatno Nur Setiadi, keterangan lulus. 19, 20, 12, 10, 95. Irwanta Sihombing, keterangan lulus. 20, 20, 12, 10, 97. Iwan Junifanto, keterangan lulus. 21, 20, 12, 11, 20. Iwan Setiawan, keterangan lulus. 22, 20, 12, 11, 13. Jamhari Asan, keterangan lulus. 23, 20, 12, 11, 26. Johan Setiawan Yustianto, keterangan lulus. 24, 20, 12, 11, 36. Julfikar Bualo, keterangan lulus. 25, 20, 12, 11, 42. Kim Sri Wijaya Amuntai, keterangan lulus. 26, 20, 12, 11, 08. Kosim Sutiono, keterangan lulus. 27, 20, 12, 11, 03. Lailatul Iza, keterangan lulus. 28, 20, 12, 11, 45. Lana Rosari Wijaya, keterangan lulus. 29, 20, 12, 10, 99. Marini Wijaya, keterangan lulus. 30, 20, 12, 11, 38. Marwan Tuasikal, keterangan lulus. 31, 20, 12, 11, 25. Masnil, keterangan lulus. 32, 20, 12, 11, 23. Mulyono Susilo, keterangan lulus. 33, 20, 12, 11, 43. Muhammad Rusdi Ghazali, keterangan lulus. 34, 20, 12, 11, 17. Niluh Putu Kurniayu Melati, keterangan lulus. 35, 20, 12, 10, 93. Nia Ratmelia, keterangan lulus. 36, 20, 12, 11, 32. Putu Teja Eka Susila, keterangan lulus. 37, 20, 12, 11, 31. Raditya Anissa, keterangan lulus. 38, 20, 12, 10, 86. Rafael Gunawan, keterangan lulus. 39, 20, 12, 10, 85. Riki Nuryadi, keterangan lulus. 40, 20, 12, 11, 24. Rina Adriana Susana, keterangan lulus. 41,
20, 12, 11, 28. Rizky Aditya Putra, keterangan lulus. 42, 20, 12, 11, 30. Ruslan, keterangan lulus. 43, 20, 12, 11, 41. Satyawati Susanto, keterangan lulus. 44, 20, 12, 10, 91. Siti Khotijah, keterangan lulus. 45, 20, 12, 11, 22. Siti Muyasaro, keterangan lulus. 46, 20, 12, 11, 07. Sugeng Santoso, keterangan lulus. 47, 20, 12, 11, 18. Wijaya, keterangan lulus. 48, 20, 12, 11, 27. Yan Eka Chandra, keterangan lulus. 49, 20, 12, 11, 52. Yasmita Kris Widianto, keterangan lulus. 50, 20, 12, 10, 19. Imade Kertayasa, keterangan lulus. 51, 20, 12, 10, 05. Augie Kurnia, keterangan lulus. 52, 20, 12, 10, 51. Ardiansyah Rahmat Akbar, keterangan lulus. 53, 20, 12, 10, 53. Aditya Immanuel. 54, 20, 12, 10, 75. Niki Fania. Malang, 20 Agustus 2022, atas nama Direktur Dr. Yunus Handoko, SEMM. Demikian Bapak Ibu. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang nama-namanya tadi sudah disebutkan di atas. Waktu saya kembalikan lagi kepada Mbak Cindy selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ike. Untuk selanjutnya pembacaan SKL oleh Kaprodi Pascasarjana Institut Asia Malang kepada Ibu Dr. Teresia Pradiani SEMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Admin. Selamat pagi, salam sukses untuk Bapak Ibu. Saya sedikit mengutip apa yang disampaikan salah satu orang sukses di Indonesia. Pendidikan kita di sekolah maupun di kuliah memang hasilnya tidak atau belum tentu membuat kita bisa melakukan segala sesuatu menjadi sukses. Tetapi kuliah itu memberikan pemahaman proses berpikir. Itulah sebenarnya yang membuat kita bisa menjadi sukses. Jadi, kalaupun Anda di sini posisinya sebagai cum laude, bisa jadi bisa lebih sukses bagi yang tidak cum laude. Karena kesuksesan itu diperoleh dari salah satunya adalah seberapa jauh Anda bisa menyerap dan melakukan proses berpikir yang Anda terima saat melakukan proses perkuliahan. Nah, jadi intinya adalah sukses itu memang tidak harus kuliah, ya. Tetapi kuliah adalah salah satu proses untuk membangun karakter dan pribadi seseorang, terutama dalam proses berpikir. Baik, itu sekilas ungkapan dari salah satu orang sukses di Indonesia. Bapak Ibu, akhirnya hari ini adalah hari yang resmi di mana gelar Magister Manajemen akan bertambah di nama Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta maaf tadi background dari Bu Wakil Direktur
ada kekeliruan di sana tertera tanggal 26 Maret ya. Yang betul tanggal 20 Agustus 2022. Dan Bapak Ibu yang bergabung dalam acara yudisium ini adalah yudisium ke-9 dari perjalanan kampus Institut Asia menyelenggarakan program Magister Manajemen. Berikut kami bacakan beberapa surat keterangan lulus dari Bapak Ibu satu persatu. Yang saya sebutkan namanya boleh menjawab saya hadir. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu? Oke. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, oke. Baik. Daftar peserta yudisium tahun akademik 2022-2023 program Magister Program Studi Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Atas nama Putri Dewi Masruroh. Hadir, Bu. Atas nama Putri Dewi Masruroh hadir. Nomor Hadir. induk 1912125N, lahir di Blitar 27 Oktober tahun 1995 dengan judul tesis Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan Merek terhadap keputusan pembelian sama homeware di Malang. Dengan IPK 3,60. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Putri Dewi Masruroh. Terima kasih. Berikutnya, atas nama Ahmad Effendi, nomor induk 20121 09N, lahir di Kendal 7 Februari 1989 dengan judul tesis Pengaruh Kualitas Program, Layanan, Biaya dan Citra Merek terhadap kepuasan peserta pelatihan pada lembaga pelatihan dan kursus PT Terampil Sistem Manajemen. Selamat kami ucapkan. Terima kasih, Bu. Hadir, Bu. Berikutnya, atas nama Agus Malik, nomor induk mahasiswa 20121-106N, lahir di Medan 10 Agustus tahun 1966, dengan judul tesis Pengaruh Pengetahuan Investasi, Subjektif Norm, dan Perceived Risk terhadap niat investasi lagi mata uang kripto Axus Coin, kasus studi di Forum Investor Kripto Axus Coin. Hadir, Bu. Selamat untuk Pak Agus Malik. Berikutnya, atas nama Agustina M, nomor induk mahasiswa 2012112N, lahir di Pontianak 18 Agustus tahun 2000 dengan judul tesis Pengaruh Keterikatan Karyawan, Gaya Kepemimpinan Situasional dan Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening, studi kasus pada Pusat Pengembangan Anak Klaster Sintang, Kalimantan Barat. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Agustina.
Hadir, Bu. Baik. Selanjutnya, atas nama Agustinus Romuldus Heni, nomor induk 20121119N, lahir di Watu Plabi 28 Agustus 1966 dengan judul tesis Pengaruh Financial Knowledge and Finance Attitude terhadap Financial Well-being dengan Financial Management Behavior sebagai variabel intervening pada anggota koperasi kredit di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Agustinus Romuldus Heni. Terima kasih, Bu. Berikutnya, Ardiansyah, nomor induk mahasiswa 20121101N, lahir di Ratempao, tanggal 23 Januari 1983 dengan judul tesis Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Layanan, dan Brand Image terhadap keputusan pembelian produk kesehatan di Klik Dokter di Indonesia. Selamat kepada Bapak Ardiansyah. Hadir, Bu. Berikutnya, atas nama Aristokrat Kusuma Sugiarto dengan nomor induk 20121148N, lahir di Semarang tanggal 25 Maret tahun 1977 dengan judul tesis Pengaruh Media Sosial, Iklan Online, dan Lokasi terhadap keputusan pembelian mobil Honda di Honda Kusuma, Semarang. Selamat untuk Bapak Aristokrat. Hadir, Bu. Selanjutnya, atas nama Armenia Widyastuti, nomor induk mahasiswa 20121133N, dengan judul tesis Pengaruh Customer Experience, Service Quality, dan Brand Image terhadap kepuasan peserta pelatihan Business Wisdom Institute di Indonesia. Selamat kepada Ibu Armenia. Terima kasih banyak, Bu Tere. Selanjutnya, Dedi Afandi dengan nomor induk 20121115N dengan judul tesis Analisis Kualitas Layanan, Waktu Tunggu, dan Kualitas Visum et Repertum terhadap kepuasan penyidik kepolisian di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Selamat untuk Bapak Profesor Dr. Dedi Afandi. Nuwun, Bu Tere. Ya. Selanjutnya, Diana Esri Pratiwi Sinaga dengan nomor induk mahasiswa 20121150N dengan lahir di Pemalang 4 Mei
tahun 1987 dengan judul tesis Pengaruh Kepemimpinan, Kepercayaan Organisasional, Citizenship Behavior terhadap kinerja karyawan di BUM Desa Bersama di Kabupaten Pemalang. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Diana. Hadir, terima kasih Bu Tere. Berikutnya, Enge Kristina dengan nomor induk mahasiswa 20121137N, lahir di Surabaya tanggal 21 April tahun 1980, dengan judul tesis Analisis Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Pelatihan terhadap kinerja karyawan di Satoria Manufacturing di Pasuruan. Hadir Bu Selamat Tere. kepada Ibu Enge. Baik. Hadir Bu Tere, terima kasih. Ya. Selanjutnya, SK Kristi Anggraini, nomor induk mahasiswa 20121100N, lahir di Jakarta 9 Juli tahun 1990, dengan judul tesis Analisis Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya Kepemimpinan, dan Pelatihan terhadap kinerja karyawan Satoria Manufacturing di Pasuruan. Selamat kepada Ibu SK. Makasih, Bu. Berikutnya, Estalita Damayanti dengan nomor induk 20121098N, dengan judul tesis, lahir di Trenggalek 12 Februari tahun 1989, dengan judul tesis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap harga saham untuk menilai kinerja perusahaan perbankan pada indeks LQ45 tahun 2013 sampai 2019. Selamat kepada Ibu Estalita. Terima kasih, Bu. Berikutnya, Fatima Wati Ain, nomor induk mahasiswa 20121139N, lahir di Masohi 30 April tahun 1982, judul tesis Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi Pedagogik, dan Profesionalisme terhadap Kinerja Guru di MTS Negeri 2 Maluku Tengah. Selamat kepada Ibu Fatima. Terima kasih, Bu Tere. Berikutnya, atas nama Freddy Arianto, nomor induk 20121149N, lahir di Magetan 1 September 1976, dengan judul tesis Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Website, dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian pada generasi milenial di e-commerce Shopee. Selamat kepada Pak Freddy Arianto. Terima kasih, Bu. Berikutnya, atas nama Freddy, nomor induk 20121134N,
Lahir di Pangkal Pinang 28 Februari tahun 1978 dengan judul tesis Pengaruh Instagram, Varian Produk, dan Kualitas Layanan terhadap keputusan pembelian produk keramik Tembleware PT Laki Indah Keramik Tangerang. Selamat kepada Pak Freddy. Hadir, terima kasih Bu. Ya. Berikutnya, atas nama Indiatno Nur Setiadi dengan nomor induk mahasiswa 20121094N, lahir di Banjarnegara 27 Desember 1978 dengan judul tesis Pengaruh Kualitas Produk, Sosial Media Marketing, IWUM, dan Promosi terhadap keputusan pembelian konsumen produk skincare Alzena di Kabupaten Pati. Selamat untuk Pak Indiatno. Terima kasih Bu hadir. Ya. Selanjutnya, Irwanta Sihombing dengan nomor induk mahasiswa 2012109N, lahir di Denpasar 6 Januari 1998 dengan judul tesis Pengaruh Motivasi, Komunikasi, dan Fasilitas Kerja terhadap kinerja karyawan PT Perkebunan Nusantara 3, Persero, Unit Kebun Torgamba. Selamat Pak Irwanta. Baik, terima kasih Bu Tere. Berikutnya, atas nama Iwan Setiawan. Lahir di Jakarta 7 Desember 1980 dengan judul tesis Pengaruh Kualitas Instruktur Pelatihan, Tenaga Pelatihan, dan Kualitas Program terhadap Kepuasan Hasil Pelatihan Metodologi di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Selamat untuk Pak Iwan. Berikutnya, atas nama Jamhari Asan. Lahir di Talang Tinggi 1 Januari 1988, judul tesis Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, dan Promosi terhadap keputusan pembelian mobil bekas pada showroom UD Prima Mobil Malang. Selamat kepada Pak Jamhari. Terima kasih Bu. Berikutnya, Johan Setiawan Yustianto. Nomor induk mahasiswa 2012126N, lahir di Gorontalo 18 November 1982 dengan judul tesis Pengaruh Kedisiplinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Alih Daya PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Makassar Newport. Selamat Matur nuwun. untuk Pak Johan. Terima kasih Bu Tere, matur nuwun.
Berikutnya, atas nama Julfikar Bualo, nomor induk mahasiswa 2012-1136N, lahir di Manado, tanggal 27 Juli 1990, dengan judul tesis Pengaruh Lingkungan Kerja, Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada CV Kayu Tanyo Indah Permai, Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah. Siap, Selamat Hadir. untuk Pak Julfikar. Makasih, Bu Tere. Berikutnya, atas nama Kim Sri Wijaya Amuntai, lahir di Medan, nomor induk mahasiswa 2012-1142N, lahir di Medan 10 September tahun 1972, dengan judul tesis Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi dan Kompetensi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di perusahaan PT Aji Dharma Korporindo. Selamat untuk Ibu Kim Sri. Berikutnya, atas nama Kosim Sutiono, Hadir, Bu. nomor induk 2012-1108N, lahir di Jakarta 25 Juli 1969, dengan judul tesis Pengaruh Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap keputusan pasien melakukan tindakan medis di Ortopedi Center Rumah Sakit Eka BSD Tangerang. Selamat untuk Pak Kosim. Makasih, Bu Tere. Berikutnya, atas nama Lailatul Isa, dengan nomor induk mahasiswa 2012-1103N, lahir di Jombang 19 Mei 1996, dengan judul tesis Pengaruh IWUM, Klaim Star Seller, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada E-commerce Shopee. Selamat untuk Ibu Isa. Berikutnya, atas nama Lana Rosari Wijaya, nomor induk mahasiswa 2012-1145N, lahir di Malang 16 Oktober 1976, dengan judul tesis Peran Subjektif Norm dalam Memoderasi Pengaruh Gaya Hidup dan Kelas Sosial terhadap pengambilan keputusan konsumen di Floris Karisma. Selamat untuk Ibu Lana Rosari. Berikutnya, atas nama Marini Wijaya, dengan nomor induk mahasiswa 2012-1099N, lahir di Denpasar 29 Maret 1980, dengan judul tesis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Lembaga terhadap Word of Mouth dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada lembaga belajar Dipa Learning Center di Kota Malang. Selamat kepada Ibu Marini. Terima kasih. Selanjutnya, atas nama Marwan Tuasikal, dengan nomor induk mahasiswa 2012-1138N, lahir di Ambon
22 Juni 1979 dengan judul tesis Pengaruh Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Disiplin Kerja, dan Semangat Kerja terhadap kinerja pegawai kantor BRI Cabang Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Selamat kepada Bapak Marwan. Terima kasih Bu Tere. Berikutnya, atas nama Mas Nil, dengan nomor induk 20121125N, lahir di Pasaman Barat 1 Oktober 1968, dengan judul Komunikasi Persuasif sebagai Metode Promosi di SMA Darul Hikmah Pasaman Barat. Studi kasus di penerapan pada siswa kelas 9 SMP IT Darul Hikmah Pasaman Barat. Selamat kepada Bapak Masnil Munaf. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, atas nama Mulyono Susilo, dengan nomor induk mahasiswa 20121123N, lahir di Semarang 10 Februari 1971, dengan judul tesis Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Country of Origin terhadap keputusan konsumen membeli kopi pada kedai di Bandar Lampung. Selamat kami ucapkan kepada Pak Mulyono. Terima kasih. Selanjutnya, atas nama Muhammad Rusdi Gosali, dengan nomor induk mahasiswa 20121143N, lahir di Pangkalan Bun 25 Juli 1970, dengan judul tesis Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja, Sistem Kompensasi, dan Kemampuan Kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Selamat untuk Pak Muhammad Rusdi. Terima kasih Bu Tere. Selamat siang. Selanjutnya, Niluh Putu Kurnia Ayu Melati, dengan nomor induk mahasiswa 20121117N, lahir di Denpasar 29 Maret 1985, dengan judul tesis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik. Maaf, Judulnya Salah Bu, sepertinya salah judulnya. ada kesalahan di judul tesis. Baik, kita lampaui saja. Selamat untuk Bu Nia Melati. Hadir Bu Tere. Berikutnya, atas nama Putu Teja Eka Susila, dengan nomor induk mahasiswa 20121132N, lahir di Denpasar 20 Desember 1970, dengan judul tesis Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap keputusan peserta didik memilih belajar di Lembaga Pendidikan Awareness Education Center Bali. Selamat Pak Putu Teja. Berikutnya, atas nama Raditya Anissa,
dengan nomor induk mahasiswa 2012-1131N. Lahir di Madiun 13 Juli 1994 dengan judul tesis Pengaruh Psychological, Well-being, Employee Engagement, dan Work Engagement terhadap kinerja karyawan di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia Instiki Bali. Selamat kepada Ibu Raditya Anissa. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, atas nama Rafael Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 2012-1086N, lahir di Brebes 30 November 1972 dengan judul tesis Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, dan Harga Tiket terhadap loyalitas pengunjung pada Taman Rekreasi Teratai Indah di Kota Sengkawang. Selamat untuk Pak Rafael. Hadir, terima kasih Bu Tere. Selanjutnya, atas nama Riki Nuryadi, nomor induk mahasiswa 2012-1085N, lahir di Jakarta 15 November 1975 dengan judul tesis Pengaruh Penggunaan Teknologi, Penerapan Metode Gamifikasi, dan Pelaksanaan Coaching terhadap Kinerja Karyawan PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Selamat untuk Pak Riki Nuryadi. Hadir, terima kasih Bu Tere. Terima kasih. Selanjutnya, atas nama Rina Adriana Susana dengan nomor induk mahasiswa 2012-1124N, lahir di Jakarta 18 September 1967 dengan judul tesis Pengaruh Sosial Media Facebook, Instagram, dan face-to-face terhadap keputusan membeli produk botol minum alkali Biutamin pada perusahaan MLM Biovital. Selamat kepada Ibu Rina Adriana. Hadir Bu Tere, terima kasih. Berikutnya, atas nama Rizky Aditya Putra dengan nomor induk mahasiswa 2012-1128N, lahir di Nangabulik 5 Mei 1990 dengan judul tesis Analisa Entrepreneur Lab, Coach Kompetens dan Fasilitas terhadap produktivitas anggota PD Tidar Kalteng. Selamat untuk Pak Rizky Aditya. Terima kasih Bu Tere. Selanjutnya, atas nama Ruslan dengan nomor induk mahasiswa 2012-1130N, lahir di Kuala Pria Belaras 10 Juli 1976 dengan judul tesis Pengaruh Promosi Media Sosial, Image Developer, dan Inovasi Produk terhadap keputusan pembelian properti Lavis Hills Residence Batam Developer Ciputra Group. Selamat untuk Pak Ruslan. Selanjutnya, atas nama Satyawati Susanto, lahir, nomor induk mahasiswa 2012
1141N, lahir di Medan 29 April 1967, dengan judul tesis Pengaruh Persepsi Resiko, Persepsi Manfaat, dan Gaya Hidup terhadap keputusan pembelian produk hand sanitizer di PT Aji Dharma Corporindo. Selamat untuk Ibu Satyawati. Hadir dan terima kasih Ibu Tere. Selanjutnya, atas nama Siti Khotijah dengan nomor induk mahasiswa 20121091N, lahir di Pasuruan 23 April 1988, dengan judul tesis Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening. Studi pelanggan kosmetik LT Pro di Hong Kong. Selamat untuk Ibu Siti. Terima kasih. Berikutnya, atas nama Siti Muyasaroh dengan nomor induk mahasiswa 20121122N, lahir di Pemalang 26 November 1982, dengan judul tesis Pengaruh Motivasi Lingkungan Kerja Non-Fisik dan Sarana Prasarana terhadap Kinerja Guru SD Islam Rodatul Mujahidin, Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Selamat kepada Ibu Siti Muyasaroh. Terima kasih, Bu Tere. Selanjutnya, atas nama Sugeng Santoso dengan nomor induk mahasiswa 20121107N, lahir di Yogyakarta tanggal 21 April 1968, dengan judul tesis Analisis Pengaruh Promosi, Harga, dan Personal Selling terhadap keputusan konsumen membeli motor Honda pada PT Cahaya Unggul Nusantara Cabang Madiun. Selamat. Terima kasih, Bu. Pak Sugeng. Berikutnya, atas nama Wijaya. Nomor induk mahasiswa 20121118N, lahir di Pati 26 November 1966, dengan judul tesis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Milenial PT Harisma Buana Jaya, Yogyakarta. Selamat untuk Pak Wijaya. Hadir Bu, terima kasih. Selanjutnya, atas nama Yan Eka Chandra, nomor induk mahasiswa 20121127N, lahir di Panjang, Lampung, 18 Februari 1975, dengan judul tesis Pengaruh Saluran Distribusi Online dan Promosi Online terhadap kepuasan pelanggan melalui keputusan pembelian studi di Chandra Supermarket, Bandar Lampung. Selamat untuk Pak Yan Eka Chandra. Selanjutnya, atas nama Yasminta Kris Widianto dengan nomor induk mahasiswa 20121152N,
lahir di Bekasi 17 Mei 1991 dengan judul tesis Pengaruh Materi, Metode, dan Kompetensi Pengajar dalam Pelatihan Customer Service terhadap kinerja sales counter dan salesmanship di jaringan bisnis sepeda motor Honda di Indonesia. Selamat Hadir, Bu. untuk Pak Yasminta. Terima kasih. Selanjutnya, atas nama Augie Kurnia, nomor induk mahasiswa 2012-1005S, lahir di Jakarta 26 Agustus 1992, dengan judul tesis Pengaruh Motivasi, Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan. Komitmen organisasional sebagai variabel intervening pada Lembaga Pelatihan Business Wisdom Institute Surabaya. Selamat untuk Augie Kurnia. Terima kasih, Bu Tere. Selanjutnya, atas nama Ardiansyah Rahmat Akbar dengan nomor induk mahasiswa 2012-1051S, lahir di Malang 16 April 1980. Mohon maaf, judul tesis tidak saya bacakan karena ada kekeliruan. Selamat untuk Pak Ardiansyah. Selanjutnya, Aditya Immanuel dengan nomor induk mahasiswa 2012-1053S, lahir di Jakarta 14 September 1985, dengan judul tesis Analisis Peningkatan Penjualan Notebook di wilayah Mangga 2, Jakarta di masa pandemi COVID. Selamat untuk Pak Aditya Immanuel. Selanjutnya, atas nama Niki Vania dengan nomor induk 2012-1075S, lahir di Jakarta 17 Agustus 1992, dengan judul tesis Pengaruh Harga, Store Atmosphere, dan Experiential Marketing terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan di brand shop Samsung Biz WTC Surabaya. Selamat untuk Niki Vania. Terima kasih, Bu Tere. Baik. Selesai sudah pembacaan daftar peserta yudisium tahun akademik 2022. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Teresia. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan 3 mahasiswa lulusan terbaik. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih, Mbak Cindy. Sudah terdengar, Bu Tiri, suara saya?
Ada 54 yang kali ini mengikuti yudisium yang ke-9, dan saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini telah dibacakan satu persatu oleh Bu Teresia. Kalau misalnya ada data dari Bapak Ibu yang tidak disebutkan di sini, dimungkinkan datanya belum masuk ke kami atau belum lengkap. Sehingga nanti akan kita cek, dan kalau bisa kita upayakan bisa ikut yudisium selanjutnya. Atau kalau tidak bisa ikut yudisium selanjutnya, maka diputuskan ikut di semester depan. Ada 54. Baik Bapak Ibu, terima kasih Mbak Cindy. Bu Tire, bisa saya mulai? Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan bahwa setiap yudisium akan ditampilkan siapa saja peserta yudisium yang terbaik di setiap batch-nya. Untuk kali ini adalah peserta yudisium yang ke-9. Kalau boleh saya tahu, ada chat, ada yang belum masuk rupanya, Bu Tere. Kita lanjutkan atau kita tunda dulu untuk pembacaan yudisium. Saya membaca chat, ada beberapa orang yang tidak masuk, Ibu. Tadi juga ada 3 judul yang keliru, mungkin Mbak Admin tolong dibantu. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang salah, kemungkinan besar dimungkinkan pada saat pendaftaran ada yang tidak lengkap. Baik, Bapak Ibu, Bu Tire, mohon izin saya share screen lagi untuk menentukan siapakah yang terbaik atau telah lolos sebagai peserta yudisium terbaik. Nah, dasar hukumnya yang pertama adalah 3 peserta ini memiliki nilai IPK yang tertinggi di angkatan yang ke-7. Yang kedua, telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak pernah cuti, terminal, atau tidak lunas dalam hal teks pembayaran. Yang pertama adalah kami sampaikan selamat dan sukses kepada, sebentar, saya lihat iklan dulu ya. Bisa lanjut ya Bapak Ibu ya? Bisa lanjut Bu Tire ya? Nah, yang terbaik di yudisium angkatan ke-8 menuju ke-9 adalah atas nama Ibu Nia Ratmelia, nomor induk mahasiswa 2012-1093N. Indeks prestasi kumulatif 3,97. Selamat kepada Ibu Nia Ratmelia. Luar biasa. Selanjutnya, Terima kasih, Pak. Yudisium terbaik program pasca sarjana yang ke-9 adalah beliau ini sosoknya sangat dewasa, sering mengayomi teman-temannya. Ini bisa menjadi bundanya mahasiswa pasca sarjana di yudisium yang ke-9. Siapakah kira-kira yang menjadi bundanya? Yaitu selamat dan sukses kepada, sebentar, siapa ya bundanya ya? Bu Nia, boleh tahu siapa bundanya di yudisium kali ini? Bu Ana, Pak. Oh iya. Bu Ana. Belum tentu ya, belum tentu Bu Ana. Nah, selamat dan sukses kepada yudisium terbaik dengan indeks prestasi tertinggi di angkatannya, yaitu Ibu Ana Rimba OA. Nomor induk mahasiswa 20121092. Indeks prestasi kumulatif 3,96. Selamat, Ana Rimba. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih teman-teman semua. Berikutnya lagi, yang ketiga, beliau sangat aktif ketika kuliah. Kalau nomor 1 dan nomor 2-nya adalah wanita. Yang ketiga ini adalah pria, murah senyum, dan rajin sekali. Beliau atas nama Bu Ana, ada referensi Bu Ana siapa kira-kira?
Pak Iwan Junifanto. Atas nama Bapak Iwan Junifanto. Nomor induk mahasiswa 2012-1097N. Indeks prestasi kumulatif sama dengan Bu Ana Rimba, yaitu 3,96. Selamat kepada Pak Iwan. Ya, semoga sukses. Nah, bagi Bapak Ibu peserta terbaik di Yudisium Angkatan ke-9 berhak mendapatkan sertifikat penghargaan. Silakan diproses kepada bagian admin pasca. Boleh saya share dulu kira-kira bentuknya seperti ini. Yang pertama kepada Pak Iwan. Silakan mungkin dipergunakan di tempat kerja dengan judul tesis pengaruh brand image, lifestyle, dan word of mouth terhadap keputusan pembelian kopi kenangan di Surabaya. Wah, mantap. Oh, mantap. Berikutnya lagi adalah Ibu Ana Rimba. Sudah nampak, Ibu? Sudah, Pak. Nah, Ibu Ana Rimba, POA, judul tesis adalah pengaruh pelatihan, motivasi, dan kompensasi terhadap produktivitas kerja tenaga pemasaran. Konsultan Pendidikan PT Mentari Indonesia Jakarta. Dan ini beliau, Bu Nia Ratmelia, kalau tidak salah dulu itu mahasiswa aktif di S1 Asia, STIMIK Asia ya. Waktu itu namanya masih STIMIK Asia. Betul. Beliau ini pernah menjadi Miss Universe Asia. Silakan Bapak beri aplaus dulu. Beliau adalah pernah menjadi Miss Universe favorit kalau tidak salah di kampus Asia. Betul, Pak. Raja MC di kampus Asia. Jadi setiap event termasuk eventnya kampus Asia menggunakan Ibu Nia Ratmelia. Suaminya adalah sosok pendiam. Ya, sekarang masih pendiam. Jadi adalah pengaruh kualitas pelayanan publik, kompetensi dan disiplin kerja terhadap kepuasan masyarakat. Kasus pelayanan perizinan di Kabupaten Kutai Timur. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Mbak Cindy. Terima kasih, selamat dan sukses. Baik, terima kasih Pak Agus dan selamat kepada Bu Nia Ratmelia, Bu Ana Rimba, dan juga Bapak Iwan Junifanto. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan kesan dan pesan dari 3 lulusan terbaik. Monggo dari siapa dulu? Atau Pak Iwan dulu? Mungkin Mbak Nia terlebih dahulu. Silakan Mbak Nia Ratmelia. Iya. Oke. Suaranya terdengarkah, Bapak dan Ibu? Terdengar. Terdengar. Baik. Aduh, saya benar-benar terharu ini, saya sampai menangis. Ya. Ini pilihan terbaik ya selama pandemi COVID ataupun pilihan terbaik dalam hidup saya. Saya kuliah di Asia, saya ketemu teman-teman yang seperti keluarga, semuanya baik, semuanya saling support, dan dosennya juga luar biasa, baik, memberikan ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk hidup saya. Terutama Kak Nia Bali. Thank you so much, Kak. Sama-sama, Kak. Selalu membantuin saya. Iya, kasih aplaus dulu untuk Kak Nia. Selain dapat teman-teman yang baik, dosen yang baik, saya juga bersyukur karena di Asia ini jadi saya juga ketemu jodoh saya. Ya, yang selalu mendukung saya hingga saat ini. Ya, saya bingung mau ngomong apa. Ini penghargaan luar biasa untuk saya. Ini penghargaan 2 kali untuk saya. Dulu di S1 juga saya mendapatkan penghargaan seperti ini. Terima kasih banyak, Asia. Semoga persahabatan kita batch 9 tidak berhenti sampai di sini. Kita terus saling support, saling menyemangati satu sama lain di kehidupan setelah kita kuliah nanti. Pokoknya kita jangan sampai lost contact.
Terima kasih Ibu Tere, dosen pembimbing saya Pak Bukori dan juga Ibu Widi. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Institut Asia Malang. Sukses terus, maju terus Institut Asia Malang. Amin. Terima kasih Bu Nia Ratmelia. Untuk selanjutnya Ibu Ana Rimba, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore teman-teman semua, selamat sore Pak Agus, Rahmat, Ibu Teresia, Pak Yunus. Saya tadi pikir panitia salah, nama saya belum keluar, jadi saya deg-degan, nggak konsentrasi dari tadi. Oh ternyata lulusan terbaik, jadi terus terang saya tidak pernah membayangkan akan mendapatkan predikat yudisium terbaik. Saya menghadiahkan, mempersembahkan predikat terbaik ini untuk teman-teman semua. Batch 9, Anda semua terbaik. Saya menikmati masa-masa yang terbaik, indah, di masa belajar yang paling indah. Kalau dibilang hidup yang terbaik mungkin agak lebay lah ya. Maksudnya masa-masa belajar yang terbaik, itulah ya, di Asia. Dan bersama teman-teman semua. Jadi terima kasih, terbaik ini saya persembahkan untuk teman-teman semua di batch 9. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Teresia, kepada Pak Tanadi Santoso, kepada Pak Yunus, Pak Agus, dan Ibu Ike, semua fakultas, Pak Fatur Rahman juga yang telah membimbing dan membantu kami semua di sini selama 1,5 tahun menjadikan tahun yang sangat berkesan dan sangat membantu. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia Melati yang banyak membantu saya pada saat penyusunan tesis, karena sangat tidak mudah bagi saya untuk menyusun tesis, tapi benar banget seperti kata Bu Teresia, belajar S2 itu bukan cum laude-nya atau terbaiknya. Sebenarnya belajar S2 itu bisa membantu kita untuk menjadi sukses karena melalui pendidikan S2, pola pikir kita dibantu untuk menjadi lebih teratur kembali, menjadi lebih sistematik kembali, yang mengajar kita untuk berpikir lebih terstruktur. Dan berpikir terstruktur itu merupakan salah satu prasyarat juga untuk memecahkan masalah pada saat kita mengalami kesulitan dalam perusahaan kita atau dalam pekerjaan kita. Jadi terima kasih untuk semua yang telah membantu saya dan membantu semua proses ini sampai hari ini bisa lulus. Terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih dan terima kasih. Saya senang sekali. Nanti saya traktir makan semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya Bapak Iwan Junipanto, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman. Bil khusus Sivitas Akademika S2 Asia, Pak Yunus, yang terhormat Bu Tere, Bu Ike, dan Pak Agus juga, juga staf dari Sivitas Akademika S2 Asia. Jadi saya pun tidak menyangka jelas mendapat predikat yang terbaik. Saya pikir terlalu jauh lah buat saya gitu ya untuk menerima label sebagai lulusan terbaik gitu ya. Tapi ya itu kan persepsi saya gitu ya. Pihak kampus punya hak sendiri untuk memberikan kriteria kepada mahasiswanya yang tentu saja itu berbeda dengan cara saya melihat gitu ya. Dan itu menjadi satu motivasi sekaligus ruang yang memang harus saya isi, saya buktikan bahwa memang saya menjadi perwakilan S2 Asia yang baik gitu ya. Kalau dikatakan terbaik juga saya pikir jauh lah gitu ya. Jadi masih ada teman-teman di sini yang tentu lebih hebat dan lebih sukses daripada saya. Beruntungnya Bu Tere tadi membuka di awal bahwa nilai atau terbaik itu bukan jaminan sukses gitu ya. Nah itu sedikit mengerem gitu ya, sedikit mengerem
jiwa-jiwa apa namanya, jiwa-jiwa muda saya gitu ya, karena mendapat predikat yang terbaik. Jadi berkat pembukaan yang cukup bagus dari Bu Tere, cukup baik dari Bu Tere, jadi masih bisa terkendali gitu ya. Terima kasih Bu Tere, kesan-kesan selama kuliah di S2 Asia tentu sangat enjoy, sangat senang, dan sangat membahagiakan gitu ya. Hampir setiap perkuliahan, kalau mungkin saya rata-rata mungkin sekitar 95% itu saya selalu hadir, walaupun kadang juga off cam gitu ya. Tapi nuansa atau suasana ketemu teman itu sangat menyenangkan gitu ya. Saya nggak tahu ini ada chemistry apa atau ada sesuatu apa ini kok rasanya ketemu teman-teman B9 ini satu frekuensi, dan rasanya kalau nggak ketemu itu kangen gitu ya. Jadi kemarin selesai kuliah aja bingung kita mau cari kegiatan apa gitu. Jadi Tuhan mempertemukan kita, betul Pak Yunus, dengan kehendaknya, dengan tujuannya, bahwa pertemuan kita di batch 9 ini di bawah naungan Kampus Asia semoga menjadikan langkah yang baik ke depan, baik untuk kita sebagai individu maupun secara kelompok dalam satu kelas batch 9 maupun secara keseluruhan di Kampus Asia juga Nusa dan Bangsa gitu ya. Jadi saya masih ingat dulu pada saat memutuskan untuk masuk daftar kuliah itu antara iya dan tidak, tapi dorongan untuk ikut daftar sangat kuat sekali. Jadi saya termasuk orang yang mendengarkan kata hati dan sangat hati-hati sekali memutuskan bila ada dorongan-dorongan seperti itu, maka saya akhirnya memberanikan diri memutuskan, karena memang waktu itu situasinya juga pandemi ya Bapak Ibu ya. Pandemi, saya pikir kegiatan apa lagi yang saya harus lakukan selain belajar gitu ya, karena setelah pandemi pasti situasi akan bergerak cepat, dan kalau kita tidak mengisi dengan sesuatu yang positif akan ketinggalan kereta gitu ya. Jadi gara-gara membaca postingannya Pak Tanadi ini, mohon salam buat Pak Tanadi yang kebetulan beliau tidak hadir di ruangan ini, tapi di grup bisa ada. Ini gara-gara melihat Pak Tanadi, beliau yang selalu menginspirasi saya di 20 tahun lalu. Saya mendengarkan beliau di radio, kemudian tidak sengaja menemukan IG-nya ya, sehingga ketemu promosi Asia, akhirnya saya memutuskan dengan kuat untuk akhirnya bergabung di S2 Asia, dan saya yakin dengan sangat-sangat yakin insya Allah akan bermanfaat. Dan ternyata betul, keputusan saya tidak salah. Saya ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang tidak jumawa, tidak susah ya, tidak susah untuk diajak ngobrol. Semuanya humble, semuanya murah hati, semuanya suka menolong, dan sangat suportif ya, lebih-lebih pada saat ujian gitu ya. Nah, itu sangat membantu. Juga untuk Bapak Ibu dosennya, saya ingat betul pada saat memulai tesis, Bu Tere termasuk salah satu dosen yang membuat tesis itu nampak mudah. Gitu ya. Membuat tesis nampak mudah, dan itu sangat membekas buat saya bahwa tesis bukan sesuatu yang horor, dan tesis itu sesuatu yang mudah dicapai dan bisa dilewati gitu ya. Bu Tere, Pak Yunus ya, Pak Agus, Bu Ike, semua membentuk suatu kondisi yang menyenangkan buat kita untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik dan mudah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya atas dukungan dan doa masing-masing. Kita insya Allah bertemu dalam acara wisuda di bulan November. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kembali Bapak Iwan Junifanto. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu batch 9, terutama Bapak Ibu lulusan terbaik di yudisium kali ini. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Teresia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum menuju ke sesi terakhir, supaya momen ini bisa kita abadikan dan bisa untuk cerita untuk teman-teman dan anak cucu, jangan lupa kita take picture dulu. Mbak Admin, bisa dibantu untuk foto bersama? Ya, tadi lupa, momen foto bersamanya belum. Oke, silahkan dihitung dan harus on kamera ya. Pak Freddy, ini masih hitam, jangan sampai berkabung. Sudah siap?
Ya, Pak Marwan masih. Pak Marwan Pak Wasid. Marwan bisa dalam satu layar kah? Oke, saya yang hitung, yang take Mbak admin ya. 1, salah. 1, 2, ya, gaya bebas. Tangan kita begini loh Bapak Ibu. Nah, ya. Oke. Mbak admin dihitung ya. 1. Jangan menutup wajah, jangan menutup wajah. Jangan menutup wajah di samping. Bukan begini ya, Jangan. ini beda lagi. Ini partai. Jangan Kita menutup bukan wajah. partai, Pak kita Freddy, Institut Asia. Pak Freddy jangan menutup Oke. wajah. Ya, semua jarinya terbuka di samping. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, ada beberapa kalimat yang ingin saya sampaikan, kami sampaikan mewakili Ibu Ini baru satu, Bu Rektor. Tere. Belum Ya? satu lagi, belum? Oh, Baru satu screen lagi. satu. Oh, masih Iya. satu. Aduh, ya. Oke. Satu lagi tangannya. Oh iya. Satu lagi ya, Mbak admin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Next screen lagi ada? Sudah selesai. Kelihatannya hanya 2 lapak. Bapak Ibu, acara yudisium kita selenggarakan 2 kali mengingat waktu dan peserta yang lumayan banyak. Jadi total wisudawan nanti di bulan November kurang lebih 91. Semoga diberikan kelancaran karena kita masih mengejar beberapa berkas yang harus kita selesaikan. Kalau sampai di deadline-nya tidak memenuhi, maka terpaksa harus mundur di wisuda bulan Juni. Baik. 8 dosen pembimbing dan dosen penguji yang selama ini terlibat dalam proses perkuliahan maupun ujian Bapak Ibu menyampaikan salam dan menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah berhasil mengikuti yudisium. Jadi yudisium itu memang acara yang sangat sakral di dalam prosesi perkuliahan dibandingkan dengan acara wisuda. Ya, jadi kalau yudisium itu akad nikahnya. Jadi kalau wisuda itu resepsinya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kami atas nama Institut Asia mengucapkan banyak terima kasih dan titip-titip pesan untuk Bapak Ibu, simpan dan jadikan sesuatu yang paling indah dalam hidup Bapak Ibu. Apabila menemukan sesuatu yang paling baik dan paling berkesan selama proses berkuliah di Institut Asia, simpan baik-baik dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan berikan hal-hal yang buruk kepada kami dan sampaikan langsung kepada kami supaya kami terus berproses menjadi baik, dan menjadi baik kembali. Karena kami berharap perjalanan kami juga akan terus berlangsung sehingga ikut membantu memberikan jalan sukses Bapak Ibu di hidup kemudian hari. Jangan lupa Bapak Ibu, saya juga ikut iklan sedikit bahwa Institut Asia September ini masih membuka proses pendaftaran. Maaf, maksud saya kuliah dimulai bulan September. Jadi pendaftaran akan ditutup di bulan Agustus seperti biasa. Dan rekomendasi dari Bapak Ibu sangat kami tunggu. Ya, biasanya kalau satu keluarga kan pasti menyampaikan tentang Institut Asia, dan kami masih membuka programnya sama online, yang eksekutif di Selasa dan Kamis, yang reguler di kelas Sabtu. Kemudian nanti di bulan Maret nanti kita juga akan membuka program khusus yang kerjasama dengan Mentari Group. Ya, kemarin di open lecture sudah kami perkenalkan yang konsentrasi di pendidikan. Kami sebetulnya sudah punya konsentrasi pendidikan, perhotelan, publik, dan bisnis. Ya, tetapi kalau untuk eksekutif memang selama ini kami baru jalan yang bisnis karena prosentase terbesar Bapak Ibu ingin memilih konsentrasi itu. Jadi kami Selasa Kamis memang lebih konsentrasi di bisnis.
Kemudian mengenai acara wisuda, sudah pasti kami akan berlangsung di bulan November, dan sebelum acara wisuda kita akan ada acara networking night. Jadi Bapak Ibu dalam waktu 2 hari itu kita akan full. Jadi monggo kalau Bapak Ibu memiliki agenda acara yang lain, mungkin bisa di luar 2 hari kegiatan kami. Jadi Jumat kami ada acara networking night yang akan dimulai dari jam 4 sampai jam 8 malam, karena paginya Bapak Ibu harus mengikuti prosesi wisuda. Jadi mungkin harus menghimpun tenaga, apalagi yang perjalanan jauh dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Ucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan Institut Asia menghiasi perjalanan hidup Bapak Ibu. Kami berharap sukses selalu bersama Bapak Ibu, dan kami beribu-ribu minta maaf apabila selama dalam proses perjalanan perkuliahan Bapak Ibu, terutama saya yang selalu membuat Bapak Ibu merasa tertekan dengan berbagai jadwal, dengan berbagai reminder, dan lain sebagainya. Saya sangat merasakan itu. Tetapi saya tetap bertanggung jawab untuk selalu support Ibu untuk memperoleh yang terbaik. Ya. Pada akhirnya, tidak ada benci, sakit, atau marah dalam diri saya dan tim. Yang ada dalam diri saya dan tim adalah bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa selesai kuliah on time, sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas yang lain tanpa kendala apapun. Ya, jadi itu yang selalu terbesit dan selalu melandasi perjalanan kami dalam mendampingi proses perkuliahan Bapak Ibu di Institut Asia. Jadi semua kami buat terjadwal, dan kami buat Bapak Ibu tidak lari sendirian, kami semua terlibat bersama Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu sampai akhir. Itu saja yang ingin kami sampaikan, tapi kami masih tetap terbuka apabila sebelum wisuda, bahkan setelah wisuda, Bapak Ibu masih menemukan sesuatu yang mengganjal, kami sangat terbuka. Ya, secara khusus dalam proses kemarin di ujian maupun yudisium yang banyak menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu. Karena kami juga menjalankan satu proses di mana kami harus melakukan pelaporan yang harus kami lakukan secara on time. Ya. Baik, ini saja yang ingin kami sampaikan. Di akhir acara ini, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan, proses perkuliahan dan yudisium bisa berjalan dengan baik. Kami berharap Tuhan masih akan campur tangan dalam perjalanan kita untuk acara wisuda dan acara-acara kita selanjutnya. Baik, doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran di proses acara hari ini. Kemarin H-1 dan tadi pagi sudah banyak yang izin tidak bisa ikut, tetapi dalam hati saya bawa dalam doa, semoga tetap bisa ikut. Bukan memaksa, tetapi saya cek ternyata bisa ikut semuanya. Dan saya merasakan bahwa campur tangan Tuhan di hari ini besar sekali dalam proses perjalanan kita. Kita akhiri acara yudisium di siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa dalam hitungan 5. Kita tutup ya. 5. Terima kasih Bu Tere. Terima kasih Bu Tere. Terima kasih Bu Tere. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yunus. Semuanya. Terima kasih.